Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fajar Custom Paint. Oke, buat teman-teman semua subscriber dimanapun berada, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, sehat selalu, panjang umur dan dimurahkan rezekinya. Oke, di kesempatan video kali ini sesuai pertanyaan dan request dari teman-teman, yaitu proses repaint pada bodi motor yang masih bawaan pabrik ataupun yang masih baru. Dan di sini sudah kita siapkan untuk media yang masih baru ya teman-teman. Apakah proses repaintnya tetap dilakukan proses pengamplasan? Karena mengingat pada bodi motornya ini masih baru ataupun masih halus. Untuk prosesnya bagi saya tetap dilakukan proses pengamplasan ya teman-teman. Karena menurut saya proses pengamplasan ini hukumnya wajib. Tanpa dilakukan proses pengamplasan, maka cat yang akan kita semprotkan nanti efeknya salah satunya catnya tidak bisa merekat dengan maksimal. Dan karena proses pengecatannya nanti kita menggunakan cat aerosol dari produk Diton Premium, jadi untuk amplas yang saya pakai di sini ukuran 600. Dan untuk proses pengamplasannya di sini cat lamanya tidak saya kupas sampai habis ya teman-teman, cukup diamplas sampai clear coatnya hilang. Tetapi jika teman-teman pengen diamplas sampai kandas ataupun cat lamanya ini dikupas sampai habis juga tidak masalah, itu akan lebih bagus karena kalau dikupas sampai habis maka akan minim terjadinya keriting. Oke, jika proses pengamplasannya ini dirasa sudah cukup, yang berikutnya dicuci sampai bersih menggunakan sabun, selanjutnya dikeringkan. Setelah itu kemudian lanjut kita lakukan proses cat dasar atau cat epoksi. Untuk cat dasar atau cat epoksinya di sini kita menggunakan Primer Grey, kodenya 9120. Kenapa harus dilapisi menggunakan cat dasar atau cat epoksi? Kenapa tidak langsung disemprotkan saja warna intinya? Ini banyak sekali pertanyaan dari teman-teman. Kenapa kita menggunakan cat dasar atau cat epoksi? Yang pertama tujuannya untuk antisipasi supaya tidak terjadi keriting saat proses pengecatan warna intinya. Kemudian ini juga sebagai dasaran ataupun sebagai pondasi supaya cat intinya nanti bisa merekat dengan maksimal ataupun tidak mudah terkelupas. Dan untuk proses penyemprotannya di sini kita semprotkan secara tipis-tipis terlebih dahulu ataupun secara kabut-kabut untuk menghindari terjadinya keriting. Setelah dirasa sudah cukup merata, kemudian kita diamkan terlebih dahulu. Untuk jeda waktunya bisa dibuat 15-20 menitan. Setelah itu baru lanjut kita semprotkan untuk lapisan yang berikutnya. Setelah tahap proses pengecatan cat epoksi ini sudah selesai, yang berikutnya dikeringkan sampai cat epoksinya dipastikan benar-benar kering ya teman-teman. Setelah dipastikan kering, kemudian untuk yang selanjutnya di sini akan kita lakukan proses pengamplasan terlebih dahulu. Untuk amplas di sini saya menggunakan amplas ukuran 800. Tujuan proses pengamplasan di tahap ini yaitu untuk menghaluskan ataupun meratakan jika permukaan cat epoksi ini ngulit jeruk ataupun jika terdapat bintik-bintik. Selain itu, supaya cat intinya nanti bisa merekat dengan maksimal jika permukaan cat epoksi ini kita lakukan proses pengamplasan. Setelah proses pengamplasannya ini dirasa sudah cukup, yang berikutnya dicuci lanjut dikeringkan. Dan hasilnya seperti ini setelah selesai kita lakukan proses pengamplasan. Kemudian yang selanjutnya tinggal kita lakukan proses penyemprotan warna intinya sesuai yang kita inginkan. Dan untuk warna intinya di sini yang saya pakai yaitu warna Blue Audace F9482 bintang 2. Salah satu warna yang belum pernah saya pakai ataupun saya coba ya teman-teman. Dan untuk warna Blue Audace ini tadi saya coba sebelumnya, hasilnya cukup bagus dan cepat. Jadi proses penyemprotan warna Blue Audace nya ini tanpa saya dasari menggunakan warna putih ya teman-teman. Kalau untuk aturannya warna ini menggunakan dasaran warna putih terlebih dahulu. Tapi karena saat disemprotkan hasilnya juga masih bagus, tidak berubah.
Jadi di sini dari cat epoksi langsung saya semprotkan warna Blue Audace-nya. Dan setelah proses penyemprotan warna Blue Audace-nya ini sudah selesai, yang berikutnya kita diamkan terlebih dahulu sekitar 15-20 menitan. Setelah itu kemudian untuk yang selanjutnya, di atas warna Blue Audace-nya ini akan kita tindih menggunakan warna lembayung violet 9200 bintang 1. Ini tujuannya supaya warna birunya ada efek warna violetnya. Untuk warna lembayung violetnya di sini disemprotkan secara tipis-tipis saja, bisa disemprotkan 2-3 lapisan. Dan setelah proses penyemprotan warna lembayung violetnya ini sudah selesai, yang berikutnya dikeringkan sampai catnya ini dipastikan benar-benar kering ya teman-teman. Jika dipastikan sudah kering, kemudian untuk yang selanjutnya tinggal kita lakukan proses finishing ataupun proses pengekliran. Dan hasilnya seperti ini setelah catnya ini dipastikan sudah kering. Kalau catnya ini sudah kering, maka saat kita tekan menggunakan kuku seperti ini, maka catnya tidak lembek ya teman-teman, ataupun tidak berbekas. Kemudian untuk yang selanjutnya tinggal kita lakukan proses pengekliran. Untuk clear coat di sini kita pakai clear gloss plus aktivator, kodenya 9128. Oke teman-teman, untuk hasilnya seperti ini. Hasil warna Blue Audace yang kita tindih menggunakan warna lembayung violet. Setelah selesai kita lakukan proses finishing ataupun proses pengekliran. Dan untuk project yang berikutnya nanti juga akan kita bahas warna lembayung merah jika sudah ada bahannya ya teman-teman. Oke, buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share, serta aktifkan tombol notifikasinya supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan apabila saya upload video-video terbaru. Oke, cukup sekian dari saya Fajar Custom Pen. Semoga video ini ada manfaatnya. Salam sukses selalu dan sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Thank you.